Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempersembahkan video mengenai edukasi tentang nilai-nilai pada Pancasila. Guys, minggu besok kita ada kerja kelompok nggak sih? Ada nggak? Iya ada. Kira-kira mau jam berapa? Kalau pagi aja gimana? boleh tuh kalau pagi. Jam berapa? Nggak bisa, soalnya pagi saya dan Adit mau ibadah dulu. Emangnya nggak bisa ditunda dulu? Nggak bisa lah, masa ibadah sekali Terus kita mau ngerjainnya mau apa? Kalau gitu ditunda-tunda terus, nggak selesai tugas kita. Soalnya kalau hari lain, misalnya nggak bisa. Iya, aku nggak bisa. kan ibadah kami kan cuma seminggu sekali. Masa mau ditunda juga? Ya nggak apa-apa lah, nggak ibadah dulu. Ibadah aja. Kan cuma sehari ibadahnya. Kita kan minggu depan lagi. Depannya kalian beribadah gitu. Iya di sini aja. Nggak bisa lah. Coba kalian, mau nggak? Ini maunya kayak gimana? Soalnya kitanya bisanya cuma hari ini. Soalnya hari lain kita ada kegiatan. Ya kan tugas kita banyak. Kalau ngerjainnya setelah kami ibadah gimana? Gak bisa. Ini ada kegiatan lain. Takutnya nanti waktunya kurang. Iya, waktunya mepet banget. Nanti kita kesorean. Terus gimana dong? Ya tunda aja ibadah kalian. Nggak bisa ditunda. Terus gimana? Nggak bisa kan nunggu kami ibadah dulu. Gak bisa. Gak bisa. Kalau bisa videonya tuh besok harus sudah. Jadi ini gimana ini? Ya udah, kalau kalian nggak bisa, kalian keluar aja dari kelompok ini. Ya udah, kalau kamu misalnya nggak nerima kami di kelompok ini, kami keluar. Nggak toleransi banget sama kami. Ya udah, kalian keluar. ya udah kan keluar. Emang tak toleransi ya? Nah, ya udah, kita juga bisa ngerjain tanpa mereka. Ya udah ikut aja sekarang guys. Tentang Pancasila kan? Iya. Teman-teman, toleransi adalah sikap menghargai perbedaan, termasuk perbedaan beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki keyakinan, ibadah, dan cara pandang yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus melakukan sikap toleransi yang sangat penting agar hubungan pertemanan kita menjadi lebih rukun dan harmonis. Toleransi bukan hanya diajarkan tetapi dipraktikkan setiap hari. Perbedaan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berteman dengan orang yang berbeda agama. Justru dengan ini kita bisa belajar untuk menghargai teman. Kita dapat berteman dengan orang yang berbeda agama. Guys, kita kan ada tugas Pancasila nih. Kita disuruh mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita mau buat apa? Gimana kita memulai? Mana teman-teman kita itu? Belum ada yang berangkat. Orang tiga itu kemana coba? Dari tadi kita udah berjam-jam di sini. Belum ada yang berangkat. Nggak ada konfirmasi juga? Nggak ada konfirmasi. Nah ini mereka. Mana aja?
Kenapa aku nggak konsisten? Kita udah berjam-jam loh di sini nungguin. Harusnya kalian tuh ada inisiatif lah. Gimana caranya biar kita tuh selesai ngerjain kerja kelompok ini? Mana satu nggak pakai almet lagi? Gimana ini mau lengkap? Dari mana aja kalian? Kenapa telat? Gimana ini WA aja nggak dibales? Gimana mau konsisten? Harusnya setidaknya tuh ya kalau kalian telat kalian tuh ngabarin di grup biar nggak kayak gini. Hancur kan? Kita udah berjam-jam nungguin kalian, cuma nunggu kalian loh. Kita berjam-jam dari tadi di sini. Tugas mau cepat selesai. Gimana ini? Bisa-bisanya tiga-tiganya telat kayak gini, nggak ada yang ngabarin. Di chat gak dibales, di telepon gak diangkat. So sibuk banget. Kita semua di sini juga sibuk. Bukan cuma kalian. Sudah teman-teman, sabar. Kan mereka juga sudah datang. Jadi daripada kita berantem, lebih baik kita melanjutkan tugas kita. Bubar. Sudah kayak gitu. Bubar aja. Bubar. Takut deh. Udah bubar. Jadi gimana? Mereka marah? Ya gimana? Karena kita telat. Ya itu kan salah kita sendiri. Kita telat. Jadi kita harus minta maaf itu. Untuk kita minta maaf kepada mereka ya. Ayo. Keterlambatan dalam kerja kelompok bukan hanya soal waktu, tetapi juga soal tanggung jawab bersama. Jika satu orang terlambat, seluruh tim ikut berdampak. Jangan saling menyalahkan. Selanjutnya diskusi tentang keterlambatan sebaiknya tidak menjadi ajang menyalahkan, melainkan kesempatan untuk belajar disiplin dan saling menghargai. Dan juga kerja kelompok menuntut kita untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Maka dari itu, tepat waktu adalah bentuk menghormati usaha orang lain. Perdebatan bisa menjadi sehat jika diarahkan pada solusi, bukan sekadar mencari siapa yang salah. Yang dapat kita lihat dari penerapan sila-sila pada Pancasila, tepatnya pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengajarkan kita untuk menghormati orang lain. Dan hadir tepat waktu adalah bentuk dari sikap beradab. Nah teman-teman, mari kita berkumpul untuk melakukan gotong royong dalam mengambil sampah di lingkungan kita, di taman kita, karena seperti yang teman-teman lihat banyak sampah yang bertebaran. Alangkah kita bersama-sama gotong royong memungut sampah ini. Baiklah teman-teman, ayo kita mencari, kita pungut sampahnya. Gotong royong adalah kegiatan yang bermanfaat bagi kita semua. Pengamalan dari sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong menjadi wujud nyata semangat persatuan, solidaritas, dan kebersamaan tanpa memandang suku, agama, status sosial, dan perbedaan lainnya. Ketiga, menekankan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus hidup bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Persatuan ini tidak hanya seperti hidup berdampingan, tetapi juga saling bekerja sama, saling membantu, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Musyawarah adalah proses berdiskusi untuk mencari keputusan terbaik bersama tanpa memaksakan kehendak. Dalam Pancasila, musyawarah mencerminkan nilai sila keempat, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan.
Melalui musyawarah, setiap orang diberi kesempatan menyampaikan pendapat, saling menghargai, dan mempertimbangkan apa yang paling bermanfaat bagi semua. Cara ini juga menguatkan persatuan, menghindari konflik, serta memastikan keputusan yang diambil adil dan dapat diterima bersama. Dengan demikian, musyawarah menjadi cara penting dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Loh, kok mereka di tempat kita sih? Mereka. Orang yang tadi. Bener yang tadi kayaknya nih. Lagi pada belajar nih. Enak banget ya duduk seenaknya di sini. Emang lu tahu ini tempat siapa? Nggak tahu, ini tempat bilang siapa? jawab ini tempat siapa? Belajar. Kalau ada orang yang bilang itu tengok sini, woi. Jangan dulu, izin dulu, izin dulu sama kita. Lu lagi, hei. Kan udah tahu di tempat kami. Hei. Jangan. Siapa yang nyuruh? Kan orang-orang juga tahu kalau di sini itu tempat kami. Kenapa kalian berani? Bilang, nih tempat ini bukan tempat kalian, ini tempat kami, bego. Cowok kok main sama cewek? Gak tahu nih, gak malu emang lu? Gak malu ya? Cowok main sama cewek, mau jadi HP lu? Malu dong, malu dong. Malu dong, badan udah besar. Iya kan? Nunduk, dibilangin, gak denger pasti. Besok sini lagi. Nangis. Mereka duduk di tempat kami. Sudah jelas di tempat kami sering nongkrong. Kenapa ada mereka di sini? Kenapa harus pakai kekerasan? Ini juga tempat umum. Gak bisa dong. Biasanya juga kita di sini. Orang-orang juga udah tahu. Tempat umum. Jadi siapa tempat dia dapat. Nah juga semuanya itu harus dipikir dengan kepala dingin. Jangan langsung kekerasan. Kalian kalau seperti ini salah. Kita dididik satu anak yang sama. Di mana nilai Pancasila kalian? Kalau seperti ini terus, kita nggak akan pernah akrab. Nggak ada kata pertemanan, nggak ada kata persatuan dalam Pancasila kita juga. Nggak akan pernah ada keadilan. Semua itu harus bersama-sama. Keadilan bersama. Jangan pernah seperti ini lagi. Alah, keadilan. Mereka duluan yang duduk di sini, padahal udah jelas di tempat kami. Kayak berani kocok. Tapi yang utama itu di fasilitas kampus. Fasilitas Jadi untuk semuanya. Umum. Kalau tetap seperti ini terus, kalian bisa dilaporkan ke dekan. Ini tempat fasilitas umum. Kalau memang mau tempat ini untuk kalian, beli aja. Beli, bayar lagi. Lagian apaan sih? Teman-teman cewek, menjadi kembali cewek, nggak ngapain. Ya, apa kalian? Coba lihat kalian kumpuli bareng cewek juga. Gak malu? Gak ada circle di sini. Ada dong. Tentu aja jawab. Allah, udah lah. Udah guys. Tinggalin. Tinggalin guys. Biarin. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang, baik secara fisik, verbal, sosial, dan digital, yang biasanya melibatkan ketidakseimbangan kekuatan, misalnya perilaku lebih kuat, lebih populer, atau punya pengaruh. Bullying tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang yang dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Bullying tidak hanya merugikan korban, tetapi juga membentuk perilaku buruk pada pelaku serta menciptakan lingkungan yang tak aman. Oleh karena itu, bullying harus dicegah dan diberantas melalui kesadaran, pendidikan karakter, kepedulian terhadap sesama, serta keberanian untuk melapor. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, aman, dan juga rasa hormat. Stop bullying!